Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian, murid-muridku, pada sehat di rumah, sehat jasmani dan rohani. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran daring bahasa Indonesia hari ini. Minggu lalu kita sudah, Pak Heru sudah berikan materinya, Baru share. Mungkin sudah kalian baca-baca dan di sini Baru akan menjelaskannya. Nah, sebelumnya Baru akan kita akan berdoa terlebih dahulu saja agar ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja kita akan menuju ke pengertian teks eksplanasi. Jadi, nah, apa sih itu teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atau suatu kejadian atau fenomena. Jadi, kita bisa dapat simpulkan dari pengertian yang pertama di situ bahwa di situ ada fenomena, ada suatu kejadian. Nah, kita amati. Jadi, kita mengamati suatu kejadian. Berarti teks yang ada memiliki kejadian. Yang berikutnya, teks eksplanasi adalah teks yang bersih tentang proses mengapa dan bagaimana. Jadi ada mengapa dan bagaimana, ada sebab dan akibatnya, suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya yang bisa terjadi. Lalu suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Jadi ada sebab akibatnya. Akibatnya apa? Pasti ada sebabnya gitu. Jadi misal banjir, ini di sini ada kejadian banjir ya kan. Contohnya di situ sebabnya apa? Karena eh, apa orang-orang membuang sampah di sungai itu kan menyebabkan banjir. Jadi ada prosesnya. Nanti prosesnya dijelaskan, curah hujan tinggi gitu, sungai meluap dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Next, langsung kita dapat mengidentifikasi teks eksplanasi dari apanya sih gitu. Jadi kita bisa melihat teks eksplanasi itu dari yang pertama itu ada strukturnya, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat atau penjelasan proses, dan interpretasi atau penutup. Jadi ada tiga struktur dalam teks eksplanasi. Perlu kalian perhatikan. Jadi kita mengidentifikasinya itu bisa strukturnya. Jadi yang pertama itu strukturnya ada pernyataan umum, urutan sebab akibat atau penjelasan proses, dan interpretasi atau penutup. Oke, berikutnya informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi benar-benar terjadi, bukan opini ya. Bukan itu belum terjadi tapi sudah dibuat teksnya, tapi itu namanya opini. Kalau teks eksplanasi benar-benar berdasarkan fakta, walaupun di situ nanti isinya teksnya ya mendeskripsikan atau kalian beropini ya, tapi di situ dasarnya informasi itu adalah fakta. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, ya, jadi sains. Misal terjadinya hujan, terjadinya gunung meletus, itu juga bisa. Sifatnya informatif dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi karena itu tadi bersifat faktual juga ya, jadi informasinya ini harus benar-benar dapat dipercaya. Lalu makna mudah dipahami. Gitu. Oke, berikutnya ada tujuan teks eksplanasi. Jadi apa sih tujuannya teks itu dibuat? Jadi teks eksplanasi diantaranya mempunyai tujuan yang pertama menjelaskan fenomena atau kejadian yang terjadi gitu ya tadi. Lalu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Lalu mendeskripsikan proses suatu hal. Ini tujuannya. Lalu berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Nah, tadi sudah di awal tadi kita bahas, ini akan kita bahas secara mendalam struktur eksplanasi itu apa aja. Teks ini mempunyai tiga struktur yang membangunnya, jadi menjadi satu kesatuan. Yang pertama ada pernyataan umum, jadi berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Jadi proses terjadinya proses keberadaan. Jadi di sini menjelaskan secara umumnya. Gitu.
topiknya yang akan dibahas. Lalu urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Misal tadi proses terjadinya hujan, atau proses terjadinya gunung meletus, atau terjadinya banjir. Itu tadi kan ada urutan sebab akibatnya. Jadi di awal urutannya itu dari yang pertama sampai yang akhir. Lalu ada interpretasi yang berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Jadi kesimpulannya apa topik tersebut. Jadi dari apa yang kita bahas tadi kesimpulannya seperti apa. Jadi garis besarnya kita tarik. Oke, berikutnya ada kaidah teks eksplanasi. Di nanti kalian ada tugas yaitu nanti mungkin menganalisis itu baik itu struktur, jadi ada teks. Nanti kalian analisis strukturnya, bisa kalian analisis kaidahnya. Jadi yang sebelum kita menganalisis, balang baiknya kita mempelajari terlebih dahulu gitu ya. Nah, kaidah teks eksplanasi. Jadi fokus pada hal umum. Jadi fokus pada generik, bukan berpartisipan manusia. Tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan udara. Walaupun nanti isinya ada korban jiwa dan sebagainya, itu bisa nggak apa-apa. Tapi yang di sini lebih ke hal yang umum. Dimungkinkan penggunaan kata istilah. Lebih banyak menggunakan verba material, verba mental, verba rasional. Jadi di sini istilah ilmiah, misal contohnya kalau gunung meletus ya vulkanologi misal seperti itu kata-kata ilmiah. Kalau dalam dunia farmasi mungkin banyak menggunakan kata-kata ilmiah. Lalu lebih banyak menggunakan verba material. Jadi di sini verba material itu adalah kata kerja material ya. Terus ada kata kerja mental, lalu ada kata kerja rasional. Lalu menggunakan konjungsi waktu. Jadi sehingga sebelum pertama gitu. Lalu kemudian kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi contohnya ini buku dibaca Dika, jadi kangkung dimakan Siti. Jadi kalimat pasif itu kata kerjanya itu menggunakan di, ya, awalan di. Kalau aktif menggunakan me. Nah, untuk ini silakan nanti kalian cari sendiri verba material, verba mental, verba rasional itu kalian cari. Lalu berikutnya langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Jadi kita bisa membangun teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Jadi kalian apa yang ingin kalian jelaskan nanti, misal kejadian apa gitu yang ada di sekitar kita gitu. Lalu berikutnya carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Jadi kalian cari prosesnya seperti apa kejadiannya. Mulailah menulis paragraf pertama berisi pengertian dan paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena dan simpulan gitu. Jadi kalian pengertian secara umum vulkanologi misal gunung meletus apa pengertiannya, terus di paragraf kedua kalian membuat prosesnya. Jadi langkah-langkah prosesnya. Jadi sebab ke akibat. Gitu. Lalu yang terakhir ada simpulan. Lalu gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi sesuai dengan EYD. Gitu. Oke, mohon maaf. Oh. Oke, kembali lagi. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Lalu lakukan revisi jika diperlukan. Jadi kalian baca lagi, kalian lihat, gitu. Oke, sekian mungkin itu pembelajaran bahasa Indonesia kali ini untuk materi teks eksplanasi. Nah, jika kalian kurang paham, silakan tanya ke Pak Heru dengan sopan dan baik ya. Ingat waktu sebut nama kalian, jangan lupa. Karena Pak Heru nggak tahu nomor kalian, jadi kalian sebut nama, ucapkan salam ya, dan lihat-lihat waktu kalau WA gitu. Mungkin kalau Pak Heru responnya lambat, mohon maaf karena mungkin ada pekerjaan lain. Tuh, lalu untuk daring ini mungkin kalau ada suara-suara noise atau suara-suara gangguan, mohon maaf juga karena Pak Heru ada di ruang daring yang memang di situ bukan hanya Pak Heru sendiri karena ada beberapa guru yang sedang daring gitu. Oke. Mohon maaf ya kalau memang ini ada suara-suara yang kurang jelas seperti itu. Oke, dan untuk
kedepannya silakan, misal kalian belum paham, silakan tanya ke guru kalian, yaitu tadi ya dengan sopan sebutkan nama kalian kelas itu. Karena mungkin guru kalian ya nggak menyimpan nomor kalian dan nggak tahu kalian gitu. Apalagi foto-foto kalian itu fotonya K-pop gitu malah nggak ngerti lagi gitu ya, nggak tahu wajahnya gitu. Jadi silakan kalian taati itu tadi ya peraturannya seperti itu. Oke, semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk Daring Bahasa Indonesia. Pak Heru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.